saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. 22 dan 24 ya, dengan tema God Intervention. Ya, Pak Abraham akan bantu saya untuk menampilkan slide-nya God Intervention. Nah, mari saya bacakan untuk kita Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah dan memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya menemukan gambar ini di dalam konsep new normal yang dibicarakan. Mari kita coba lihat gambar ini. Next, selanjutnya. Nah, saudara, ketika ramai-ramai kita mendengar tentang new normal, saudara, saya bertanya apakah ini new normal atau sebenarnya abnormal? Yang kapasitas sebuah kantor 100 orang harus diisi hanya boleh 50%. Kapasitas sebuah mall yang hanya boleh diisi 50%. Di mana di masa dikatakan new normal ini, dulunya kita bisa dengan bebas tersenyum dan berbicara, sekarang harus pakai masker. Yang dulunya kita mencuci tangan dengan air sudah bersih, sekarang harus pakai sabun. Yang sebelumnya kita bisa berjabat tangan dan dekat, sekarang harus ada physical distancing. Saudara, sebenarnya ini new normal atau abnormal? Nah, ketika saya melihat gambar dan keadaan di sekitar yang ada, saya lebih cenderung melihat bahwa ini kondisi yang abnormal. Saya melihat bahwa kondisi yang abnormal ini, kalau kita kembali ke firman Tuhan, di masa di mana Henokh hidup, dunia kita, di mana kita tahu sudah jatuh dalam dosa. Waktu itu Henokh hidup dalam dunia yang abnormal. Saudara, ternyata dunia di mana Henokh hidup sudah terjadi dunia yang abnormal. Nah, saudara lihat ya. Saudara pasti bertanya-tanya. Ini pendeta langsung khotbah. Nggak berdoa. Ini nggak normal ya seperti biasa. Saudara ngerasa nggak saudara dari tadi? Saya terus coba ngomong dulu. Ternyata sudah ada yang senyum. Nah, saudara, kita kan bisa merasakan ya. Kok nggak normal ya? Nah, saudara, maka ketika bicara new normal, abnormal, saudara pasti bisa merasa. Ketika saya tanya tadi di gambar sebelumnya, new normal atau abnormal? Saudara, kayaknya abnormal memang. Oleh karena itu, satu contoh yang nyata untuk kita, ketika saya tidak memulai dengan doa, sebagai anak Tuhan kita peka. Wah, ini nggak normal nih Pak Bu, nggak normal nih. Oke? Kita doa lebih dulu ya. Oke? Dan kita akan lanjut. Kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengantar kami untuk dengan peka melihat apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami dan karya Tuhan, intervensi Tuhan yang begitu nyata di dunia saat kami hidup sekarang ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami mengerti kehendak Tuhan di zaman ini. Tolong kami di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Mari yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang mulai lega karena saya sudah berdoa. Jadi wajah-wajah yang bertanya ini kenapa belum mulai doa, nggak normal nih, setelah doa langsung lega ya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, saya ajak saudara melihat dunia yang abnormal yang terjadi pada masa Henokh. Henokh itu keturunan ke-7 dari Adam. Tapi dunia saat itu ketika Henokh hidup sudah abnormal. Saudara, saya mengajak saudara melihat di Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Saya bacakan untuk kita. Dunia abnormal di zaman Henokh ditulis di Yudas. Saya temukan di mana dikatakan demikian. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena mereka
karena semua perbuatan fasik dan yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi lihat, Henok keturunan ketujuh dari Adam, yang dimana saat itu begitu luar biasa kehidupan di sekitar Henok. Terjadi perbuatan fasik, terjadi kata-kata nista, bahkan kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudaraku, bukan hanya demikian. Saya menemukan dan saya ringkaskan di ayat 10 dan 13. Yudas pasal 1, kita lihat dosa-dosa yang terjadi di dunia abnormal di masa Henok. Saudara, mereka menghujat segala sesuatu. Naruri mereka seperti binatang. Dikatakan di situ mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Mereka durhaka, tidak malu-malu melahap, mementingkan dirinya sendiri. Mereka menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya. Mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, inilah kondisi dunia di masa Henok ada di dalamnya. Dan saudara tahu, Tuhan begitu bersabar. Kalau saudara pelajari, ya, nanti pelajari sendiri, dari Henok sampai ke Nuh, Tuhan baru menghukum dunia. Dan itu menunjukkan betapa panjang sabarnya Tuhan terhadap pertobatan orang fasik ini. Tuhan memberi kesempatan yang besar. Jadi kalau kita membaca Kejadian pasal 6, bahwa zaman Nuh, orang-orang sudah tersesat sedemikian rupa, sebenarnya bukan dimulai dari zaman Nuh. Pada masa Henok sudah terjadi demikian. Dan kalau di masa Nuh, Tuhan baru menghukum dengan air bah. Itu karena Tuhan begitu panjang sabar, begitu penuh kasih, menunggu pertobatan dari orang fasik. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Amin. Nah, kalau bukan intervensi Tuhan, tentu hidup di dunia abnormal sebagai anak Tuhan itu tidak mudah. Dan Henok mengambil sebuah keputusan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam intervensi Tuhan dalam kehidupan Henok, kita melihat Henok diluputkan dari sebuah yang namanya kematian. Ibrani pasal 11 ayat 5. Kita lihat next slide. Ya, oke, ini. Karena iman, Henok terangkat supaya Henok tidak mengalami kematian. Saudara, saya berhenti di sini dulu. Perhatikan. Tuhan sudah menyatakan di Taman Eden bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi lihat, Henok tidak mengalami kematian. Saudara, di sini Tuhan menyatakan ada sebuah kesempatan yang besar bagi orang yang hidup bergaul dengan Allah. Ada sebuah pengampunan, ada sebuah kasih bagi anak-anaknya. Sangat mengejutkan kita ketika Tuhan menyatakan melalui firman-Nya di Ibrani bahwa supaya Henok tidak mengalami kematian. Henok diangkat. Kenapa diangkat? Tadi kita sudah baca, Henok itu bergaul dengan Tuhan. Saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan dikatakan di sini, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, ini yang menarik. Bahwa Henok tetap hidup berkenan kepada Allah di dunia abnormal. So, semua orang berdosa kok. Orang menghujat Tuhan. Banyak orang menjilat demi kepentingan sendiri. Semua menyimpang. Semua tidak normal. Tapi perhatikan. Ketika keadaan yang tidak normal di masa Henok hidup. Ada satu pribadi Henok yang tetap hidup bergaul dengan Allah. Dan Ibrani menyatakan Tuhan berkenan kepada Henok. Nah, saudara, saya percaya di dalam kondisi yang kita hidup sekarang ini, dengan keadaan yang begitu luar biasa. Kemarin saya dapat satu telepon dari seorang profesor, dan dia profesor di bidang kesehatan, dan saat ini dia memimpin, ditunjuk oleh Presiden Jokowi, dan diberikan kepres, keputusan Presiden, dia memimpin untuk penemuan, untuk menemukan obat COVID-19. Jadi Indonesia punya timnya dan dia yang memimpin tim. Yang dia sampaikan ke saya seperti ini.
sangat mengerikan saat ini. Kondisi Indonesia. Dia berkata, mengapa? Penjualan di apotek untuk obat tidur meningkat drastis. Penjualan untuk obat untuk masalah kesehatan perut, mah, pencernaan meningkat drastis. Obat penenang meningkat drastis. Kenapa? Dia katakan, karena kalau nonton berita yang disuguhkan hal-hal yang nggak mungkin membuat kita tenang. Sinetron, berita, kabar yang kita dengar, WhatsApp yang dibagi, semuanya. Dan dia mengucapkan, kita sedang berada di dunia yang sebenarnya abnormal. Saudara, lalu anak Tuhan bagaimana? Kalau dalam kondisi demikian. Nah, saya melihat bahwa kita harus melihat sejarah bagaimana Tuhan bekerja di dalam sejarah dunia ini. Di dalam Alkitab, saya melihat intervensi Tuhan yang luar biasa di dunia abnormal. Atau intervensi Tuhan selalu terjadi di dalam hidup manusia. Kita lihat ada 4 intervensi Tuhan. Kita membutuhkan intervensi Tuhan. Next slide, Pak Abraham, boleh tolong. Saya melihat ketika Tuhan intervensi, itulah sandaran kita. Itulah harapan kita. Saudara, saya akan memberikan kita 4 hal dengan singkat. Intervensi Tuhan di waktu, di ruang, di bahasa, dan di bangsa. Yang pertama, intervensi Tuhan di waktu. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 sampai 6. Kita tahu, saya tidak bacakan, cerita ini tentang Raja Hizkia. Saudara tahu, Raja Hizkia umurnya diperpanjang. Dan ayat ini mengatakan dengan jelas kalimat-kalimat yang menunjukkan Tuhanlah yang bertindak. Saya kasih warna kuning, langsung saya bacakan yang warna kuningnya. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu, aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau. Aku akan memagari kota ini. Saudara, saya percaya setiap kita hidup di bawah kedaulatan Tuhan yang menyatakan kedaulatannya sampai hari ini seperti ayat ini. Amin. Kalimat, telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu, akan menyembuhkan engkau. Inilah yang hari-hari ini kita bersandar sepenuhnya kepada kuasa dari para Tuhan. Kita lari kepada naungan hadiratnya. Kita berlindung di bawah sayapnya. Dan kita rindu bahwa kalimat ini bukan hanya terjadi pada Hizkia. Tapi intervensi Tuhan di dalam umur hidupnya Hizkia juga terjadi pada masa-masa hidup kita yang saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara, ini intervensi Tuhan di waktu. Kedua, kita lihat intervensi Tuhan di ruang. Saudara masih ingat cerita ini? Cerita ini saya bacakan ya dengan cepat. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dan dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan mendahului melalui daerah itu dan memberitakan Injil. Nah, saudara lihat ya. Ayat sebelumnya, Pak Abraham boleh back sebelumnya. Ketika intervensi Tuhan di waktu, saya kasih garis bawah, itu karena apa? Untuk nama Tuhan. Oleh karena aku. Oke, next slide. Maju lagi Pak Abraham. Intervensi Tuhan di ruang. Saudara Filipus waktu itu melayani sida-sida. Ketika selesai dibaptis, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan saudara tahu, di situ ada satu kalimat muncul. Ia memberitakan Injil. Itu yang terjadi. Jadi setiap kali Tuhan intervensi di waktu, di ruang, tujuan Tuhan adalah kita menjadi berkat. Hidup kita untuk menjadi berkat. Kita lihat selanjutnya, intervensi Tuhan di bahasa. Next slide, Pak Abraham, tolong. Oke. Saudara, apa yang terjadi? Saya singkat saja karena waktu. Kalau kita lihat intervensi Tuhan di bahasa, itu tercatat di Kisah Rasul pasal 2, ayat 8 sampai 11. Saudara lihat yang warna kuning. Kita sangat mengenal ayat-ayat ini. Saudara, waktu itu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, lalu Tuhan pakai mereka berbicara. Dan orang-orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, semua daerah yang orang-orangnya sedang ada di situ, mendengar mereka berkata-kata dan bahasa mereka sendiri. Mereka bahkan heran, kok mereka bisa pakai bahasa kita? Soalnya mereka terus bingung dan mereka berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nah, saudara, saya menemukan intervensi Tuhan di dalam sejarah
waktu saya membuka Alkitab dan mempelajarinya, selalu terjadi di mana tujuan Tuhan adalah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi lihat, ketika Tuhan intervensi di waktu, tujuannya adalah supaya Tuhan dikenal. Supaya kita menjadi berkat. Kedua, ketika Tuhan intervensi di ruang, Tuhan menyatakan, ternyata Filipus memberitakan kabar baik. Supaya kita menjadi berkat. Ketika Tuhan intervensi di bahasa, ketika kejadian Pentakosta, apa yang terjadi? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dinyatakan. Sekali lagi, anak Tuhan menjadi berkat, saudara. Maka saya percaya, ketika COVID-19 ini terjadi, yang sampai sekarang kita nggak tahu kapan selesai, dan bahkan sedang memuncak sekarang ini. Saya percaya, anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan melakukan terobosan di dalam menjadi berkat. Amin. Yang terakhir, intervensi Tuhan di ruang. Lihat, Surat Kisah Rasul pasal 11 18. Maaf ya, sebenarnya ini bangsa bukan ruang ya. Maaf salah ketik, saya ralat. Intervensi Tuhan di bangsa. Saudara, kejadian ini begini. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, ini kejadian adalah ketika Petrus berdoa di loteng, Tuhan kasih penglihatan. Tuhan bilang, makan ini. Waktu makanan diturunkan itu haram. Orang Yahudi tahu itu haram. Tapi Tuhan bilang gini, kalau aku suruh makan, aku bilang halal, itu halal. Nah, saudara, apa maksud pernyataan itu? Ternyata di depan pintu ada yang mengetuk pintu dan menyatakan Petrus diajak ke rumah Kornelius. Sesampai di rumah Kornelius, dia masuk, dia beritakan Injil. Petrus menjadi berkat dan Kornelius bertobat. Saudara tahu apa yang terjadi? Petrus disidang. Mereka berkata, kok kamu masuk rumah orang non-Yahudi? Saudara harus tahu, orang Yahudi itu tidak boleh masuk rumah non-Yahudi. Itu kafir, itu najis. Maka Petrus berkata, aku dapat penglihatan dan aku disuruh. Dan tujuan dari penglihatan itu maksudnya ternyata aku harus ketemu Kornelius dan Tuhan pimpin waktu saya masuk rumahnya, dia mengalami dia terima kabar baik, dia mengalami pertobatan, dia terima percaya Yesus, dia dibaptis. Nah, saudara, akhirnya mereka yang mengadili Petrus mengambil kesimpulan, oh, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Saudara, kalau bukan intervensi Tuhan, orang Yahudi sampai saat Petrus sebelum ke rumah Kornelius belum memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Walaupun sudah terjadi Pentakosta saat itu, mereka bisa bahasa-bahasa Pamfili yang lain, tapi mereka belum bergerak kepada bangsa-bangsa lain untuk memberitakan Injil. Maka saudara, kesimpulan yang saya ingin bagikan adalah di slide terakhir, Pak Abraham, boleh bawa. Tujuan intervensi Tuhan terjadi di waktu, di ruang, di bahasa, dan bangsa adalah untuk menjadi berkat. Soalnya yang terkasih dalam Tuhan, haleluya. Dengar baik-baik, saya tutup. Apapun yang terjadi, semakin gelapnya sebuah keadaan, justru disitulah terang anak Tuhan semakin bersinar. Amin. Ketika semakin gelapnya situasi, tidak tertolongnya sebuah situasi, semakin mencekamnya sebuah keadaan, disitulah justru terjadi pertolongan Tuhan